Jadi di situ disebutkan bahwa ada 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saya pribadi terus terang merasakan bahwa ayat ini terasa janggal. Karena kenapa kok pribadi dari roh Allah itu disebutkan ada 7. Bahkan dikatakan ketujuh roh Allah itu diutus ke seluruh bumi. Nah, saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui sampai hari ini soal ketujuh roh Allah ini. Siapa mereka ini? Apakah ini memang roh Allah? Walaupun di situ disebutkan kok ada 7 roh Allah. Atau yang dimaksud roh Allah ini bukan roh Allah, tapi bicara tentang pribadi yang lain, sosok yang lain. Jadi siapakah 7 roh Allah ini? Bapak Ibu, di kitab Yesaya pasal 11 ayat 2, kita bisa melihat di situ ada 7 yang disebut sebagai makhluk roh. Jadi Bapak Ibu perhatikan di Yesaya 11 ayat 2, di situ saya akan bacakan, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Dan kemudian disebutkan juga roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu kalau dihitung, itu ada 7. Baik, saya akan lebih detail lagi menunjukkannya. Kita perhatikan di slide berikut. Nah, berdasarkan Yesaya 11 ayat 2, itu ada 7 roh. Yang pertama itu roh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata Tuhannya di sini itu hurufnya huruf besar semua. Jadi perhatikan ya. Ada kata Tuhan di Alkitab yang semuanya menggunakan huruf besar. Tapi juga ada kata Tuhan yang huruf besarnya itu hanya huruf T-nya saja. Nah, kalau setiap huruf itu huruf besar, itu artinya nama, maksudnya nama. Jadi terjemahan aslinya sebenarnya kata roh Tuhan itu seharusnya roh Yehova. Jadi Tuhan itu nama maksudnya. Nama Allah kita. Yehova. Nah, di Alkitab itu juga ada malaikat yang disebut sebagai malaikat Tuhan atau malaikat Yehova. Ada yang unik dengan malaikat satu ini. Kita perhatikan slide yang berikut. Di Keluaran 3 ayat 2 dan 6, kita akan lihat kehadiran dari malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa. Kita tahu kisah tentang Musa di padang gurun, waktu dia lihat ada semak-semak yang terbakar, maksudnya ada api yang keluar dari semak belukar,
di padang gurun pada waktu Musa sedang menggembalakan domba-domba mertuanya. Kita tahu cerita itu di sekolah minggu, cukup sering diceritakan kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, selama ini yang kita ketahui, yang menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak belukar atau semak duri, itu adalah Tuhan. Bahkan di sekolah minggu pun itu diajarkan yang menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api itu juga adalah Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan ayatnya baik-baik, yang menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan atau malaikat Yehova. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang menampakkan diri kepada Musa itu bukan Tuhan secara pribadi langsung. Tapi yang hadir di situ itu adalah malaikat Tuhan atau malaikat Yehova. Malaikat ini menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api. Nah, yang unik adalah malaikat ini berfirman. Nah, di ayat yang ke-6 kita perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan ia berfirman. Jadi pribadi yang kelihatan itu oleh Musa, walaupun itu dalam bentuk nyala api, pribadi ini dia berfirman. Di situ disebutkan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sepintas itu ada yang janggal dengan ayat ini. Kenapa malaikat Tuhan ini itu berfirman? Jadi dia mengucapkan firman. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, malaikat Yehova ini atau malaikat Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, dia adalah satu malaikat yang mewakili kehadiran Tuhan. Bahkan dia tidak perlu mengucapkan demikianlah firman Tuhan ketika dia menyampaikan pesan dari Tuhan. Tapi dia langsung berbicara seakan-akan dia yang Tuhan. Tapi kebenarannya apa yang dilihat oleh Musa itu bukan Tuhan. Yang hadir di semak belukar itu adalah malaikat. Malaikat Tuhan atau malaikat Yehova. Nah, kita kembali Bapak Ibu di Yesaya 11 ayat yang kedua. Yang dimaksud di sini itu ada 7 roh Allah. Menurut pendapat saya, ini bukan roh Allah, tapi malaikat. Karena faktanya, yang nomor 1 yang ada di layar, di slide, itu kan disebut roh Tuhan. Tapi malaikat Tuhan itu juga ada. Jadi ada kemungkinan besar yang disebut ketujuh roh Allah ini bukan roh Allah. Sebenarnya ini malaikat. Jadi ini ada ketujuh malaikat atau lebih pas 7 malaikat yang diutus Tuhan ke seluruh bumi dan mereka punya tugas-tugas khusus
yang mewakili Tuhan. Sebagai contoh tadi itu, malaikat Tuhan itu mewakili kehadiran Tuhan, bahkan dia bisa seakan-akan berfirman, padahal dia menyampaikan firman Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu cari soal malaikat Tuhan yang ada di Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan malaikat-malaikat Tuhan ini itu selalu langsung berfirman. Dia nggak pernah mengatakan demikianlah firman Tuhan. Atau beginilah firman Tuhan. Selalu seakan-akan mereka itu yang berfirman. Walaupun sebenarnya mereka itu menyampaikan firman dari Tuhan. Jadi menurut pendapat saya, ketujuh roh Allah ini bukan roh Allah dalam pengertian yang letterlock. Tapi yang dimaksud roh-roh ini itu adalah malaikat. Karena malaikat itu juga roh. Dan saya pribadi itu sudah pernah bertemu dengan malaikat hikmat. Saya pernah melihat malaikat ini lewat di antara jemaat. Salah satu kasus yang pernah terjadi itu di salah satu retreat remaja yang saya hadir di sana. Saya khotbah di sana. Malaikat itu lewat di tengah-tengah anak-anak remaja itu. Malaikat-malaikat ini malaikat yang diurapi. Jadi Bapak Ibu, semua malaikat yang ada di sorga, mereka itu semuanya diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka melakukan tugas yang dari Tuhan. Urapan itu kuasa. Jadi kalau ada malaikat diurapi oleh Tuhan, itu artinya Tuhan memberikan kuasanya atau mengimpartasikan kuasanya kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu punya tugas. Mereka mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, tidak ada satupun malaikat yang ada itu punya kuasa dari dirinya sendiri. Tidak ada. Jadi semua malaikat yang ada, yang mungkin kita pernah lihat, atau mungkin pernah kita temui, atau yang disebutkan di Alkitab, tidak ada satupun dari mereka itu yang punya kuasa yang asalnya dari dirinya sendiri. Jadi semua malaikat itu punya kuasa karena mereka memang mengerjakan tugas dari Tuhan, tapi kuasanya itu dari Tuhan. Bahkan setan-setan, Bapak Ibu, saya mau beritahu, setan-setan itu roh-roh jahat dari yang level paling bawah sampai level yang paling tinggi, mereka semua itu punya kuasa. Hanya kuasanya itu besarnya tidak sama. Ada yang paling tinggi kuasanya, sampai ada yang paling rendah kuasanya. Nah pertanyaannya, setan-setan ini dapat kuasa dari mana? Jawabannya sebenarnya simpel. Kuasa mereka itu asalnya juga dari Tuhan. Karena mereka tadinya itu juga malaikat. Jadi kuasa yang mereka terima atau yang mereka miliki
itu mereka terima dari Tuhan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Jadi waktu posisi mereka, keadaan mereka masih malaikat, malaikat sorga. Sekali lagi saya ulangi, jadi yang disebut Yesaya 11 ayat 2, itu ada kemungkinan besar, ini bukan roh Allah, tapi malaikat. Dan memang faktanya, malaikat Tuhan itu ada. Dan malaikat hikmat itu juga ada.